Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Julianto. Saya mahasiswa dari STEM Kepulauan Indonesia dengan jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang strategi organisasi. Strategi organisasi. Strategi sebagai penentuan dari tujuan dasar, jangka panjang, dan sasaran sebuah organisasi dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melakukan tujuan tersebut. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Sebuah organisasi yang baik akan merancang strategi dengan memperhatikan faktor internal berupa keunggulan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Untuk itu, diperlukan suatu analisis memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan metode STEP, SWOT, dan TOWS sehingga dapat ditarik kesimpulan. Tujuan strategi organisasi. Tujuan merujuk kepada hasil akhir. Strategi merujuk kepada cara maupun hasil akhir. Tujuan bagian dari strategi organisasi. Strategi memperhatikan cara maupun tujuan dan pengambilan keputusan mengenai strategi organisasi dapat direncanakan sebelumnya atau berevaluasi begitu saja dengan suatu pola dalam arus keputusan-keputusan yang bermakna. Dengan cara apapun bagi yang mendukung strategi menentukan fitur, mempersepsikan bahwa para pengambil keputusan memilih struktur yang mereka miliki. Singkatnya, tujuan strategi organisasi adalah untuk memungkinkan organisasi apapun bisa bersaing atau bekerja secara efektif dan efisien. Besaran organisasi. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dihitung, memiliki nilai dan satuan. Besaran organisasi diartikan sebagai jumlah total pegawai. Besaran atau size adalah kondisi paling penting yang mempengaruhi struktur organisasi. Besaran organisasi merujuk kepada variabel dan jumlah total pegawai karena manusia serta interasaksinya lah yang terstruktur sehingga mereka harus dihubungkan dengan struktur. Meskipun dapat dikatakan bahwa berbagai ukuran besar tidak dapat saling dipertukarkan, kebanyakan bukti menyatakan bahwa menghitung jumlah keseluruhan pegawai keseluruhan pegawai sama baiknya dengan cara menghitung yang lain, dengan alasan bahwa jumlah total berhubungan dengan ukuran lain mengenai besaran. Dalam pengertian lain, besaran organisasi merupakan suatu variabel penting yang mempengaruhi karakteristik struktur. Pengaruhnya terutama adalah kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Teknologi. Dilihat dari teori organisasi bahwa teknologi merujuk pada informasi, peralatan, teknik, dan proses yang dibutuhkan untuk mengubah masukan menjadi keluaran dalam organisasi. Artinya, teknologi melihat pada bagaimana masukan diubah menjadi keluaran. Konsep teknologi sekalipun mempunyai konotasi mekanik atau manufaktur dapat diaplikasikan pada semua jenis organisasi termasuk dalam lingkungan. Penerapan teknologi dalam organisasi dapat memberikan dampak yang signifikan pada efektivitas dan efisiensi serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat memperoleh data-data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam mengambil keputusan strategi.
Penerapan teknologi informasi pada organisasi sesungguhnya sangat diperlukan dan penting karena dapat membantu jalannya organisasi menjadi lebih baik. Namun penerapannya perlu dikendalikan dengan baik pula agar dampak negatif dapat diminimalisir. Elemen-elemen umum dalam organisasi. Ada beberapa elemen-elemen umum dalam organisasi, yaitu seperti 1. Operating core. Operating core dari sebuah organisasi adalah mereka yang melakukan tugas pokok dari organisasi tersebut dan berkaitan langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi. Contoh, di rumah sakit atau puskesmas, orang yang menjadi operating core adalah dokter dan perawat yang langsung menangani pasien. Di kantor kecamatan, operating core-nya adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Kedua, strategic apex. Strategic apex adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Mereka terdiri dari CEO, presiden, direktur atau direktur utama, dan dewan direksi, serta staf yang membantu mereka secara langsung, misalnya eksekutif, sekretari, dan sebagainya. Tanggung jawab utama strategi apex adalah untuk memastikan organisasi menjalankan misi dengan efektif dan mempertanggungjawabkannya pada pihak luar yang menjadi shareholder utama seperti pemerintah, pemegang saham, pemilik, atau masyarakat. Yang ketiga, middle line. The middle line merupakan penghubung antara strategic apex dan operating core yang memiliki kewenangan bersifat formal. Sebagai penghubung, tugas middle line managers adalah menyalurkan informasi dari atas ke bawah atau sebaliknya. Middle line manager juga memiliki tugas untuk membangun network antara sesama middle line manager. Karena kebanyakan tugas mereka interdependent satu sama lain. Mereka juga bertanggung jawab untuk memformulasikan strategi untuk unit kerja mereka, walaupun harus tetap sejalan dengan strategi organisasi secara keseluruhan. Semakin ke bawah, tugas middle line managers ini akan semakin konkret dan semakin fokus pada alur kerja dari operating core. Yang keempat, teknostruktur. Teknostruktur adalah bagian dari organisasi yang berperan sebagai analisis berperan sebagai analis beserta stafnya yang pekerjaannya akan mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut. Mereka adalah orang-orang yang merancangkan dan melatih orang untuk menjalankan operating core dari organisasi, tetapi mereka sendiri tidak melakukan secara langsung. Posisi mereka sering disebut dengan istilah analis, yang bisa digolongkan menjadi 3, yaitu work study, analis, dan melakukan standarisasi proses kerja, planning and control analis, yang melakukan standarisasi output, dan personal analis yang melakukan standarisasi skill, misal dengan pelatihan. Yang kelima, the support staff. Support staff adalah bagian dari organisasi yang relatif mandiri dibandingkan bagian-bagian yang lain. Mereka berfungsi sebagai support yang tidak langsung terhadap kehidupan organisasi tersebut. Termasuk dalam support staff antara lain bagian kafetaria, bagian legal counsel, public relation, atau bagian hubungan industrial. Masing-masing berperan penting bagi kehidupan organisasi. Tetapi tidak langsung berhubungan dengan bisnis utama dari organisasi tersebut. Peran support staff seperti halnya teknostruktur tersebar mulai pada tingkat bawah, seperti
kafetaria, sampai dengan tingkat atas, legal counsel atau public relation. Macam-macam organisasi. Yang pertama, struktur sederhana. Struktur sederhana adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, tentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seorang saja, dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam usaha-usaha kecil di mana manajer dan pemilik adalah orang yang satu dan sama. Kedua, birokrasi mesin. Birokrasi mesin adalah sebuah struktur yang tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi atas dan ketentuan yang sangat formal. Tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional. Kewenangan terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Ketiga, birokrasi profesional. Birokrasi profesional memberi kesempatan kepada organisasi untuk mempekerjakan spesialis yang sangat terlatih bagi operating care-nya, sambil tetap memperoleh efisiensi dan standarisasi. Yang keempat, struktur divisional. Struktur divisional adalah sejumlah unit yang otonom, karena divisi-divisi tersebut terdiri sendiri, maka memberi kontrol yang cukup besar kepada manajemen menengah para manajemen divisi. Setiap divisi umumnya otonom, di mana para manajer divisi bertanggung jawab atas prestasi dan berwenang mengambil keputusan strategi dan operasional. Yang kelima, adhokrasi. Adhokrasi organisasi ini tidak mempunyai hierarki yang mantap, tidak ada departemen yang permanen, tidak mempunyai peraturan yang diinformalisasi, dan tidak ada prosedur standar untuk menghadapi masalah rutin. Kekuatan struktur ini punya kemampuan kecepatan menanggapi perubahan serta inovasi, dan memungkinkan koordinasi dari berbagai spesialis. Lingkungan adalah sebagai sesuatu yang berada di luar batas organisasi itu sendiri. Lingkungan umum adalah kondisi yang mungkin mempunyai dampak terhadap organisasi, namun relevansinya tidak demikian jelas. Rekayasa dalam industri. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya, klien atau pelanggan. Tekanan. Hubungan lingkungan struktur adalah ruwet, namun dapat disimpulkan bahwa dampak lingkungan terhadap organisasi adalah fungsi dari ketergantungan. Lingkungan yang dinamis mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan yang statis. Kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan mempunyai kaitan terbalik. Makin kompleks lingkungannya, makin besar desentralisasi. Permusuhan yang ekstrim dalam lingkungan akan mengakibatkan terjadinya sentralisasi sementara. Lingkungan organisasi adalah salah satu faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta juga dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Setiap organisasi akan berinteraksi dengan lingkungan tempat beroperasi. Oleh karena itu lingkungan selalu berubah. Maka organisasi yang survive adalah organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, organisasi yang hancur jika tidak perkembangan ataupun perubahan lingkungan di sekitarnya pun tidak diperhatikan. Lakukan lingkungan organisasi ini sendiri merupakan suatu kekuatan yang
secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi kinerja organisasi. Maka dari itu, lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan organisasi yang dapat dipengaruhi perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri, serta mampu mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan aktivitasnya sehingga berdampak pada operasi organisasi itu sendiri.